Media hari ini seringkali kita lihat di televisi sangat provokatif ya. Memojokkan seseorang, sengaja memberikan berita yang salah, kemudian memancing perseteruan, percekcokan, dan banyak hal yang lainnya. Sepertinya hari-hari ini orang-orang di media sangat senang untuk justru menimbulkan pertengkaran, perpecahan daripada kesatuan. Beberapa kali juga kita lihat ada artis-artis atau tokoh-tokoh yang lebih memilih menyelesaikan masalah dengan cara ayo kita selesaikan di ring tinju. Nah, ini sebuah pemandangan-pemandangan yang tidak boleh terjadi di dalam umat Kristen ya. Nah, perselisihan itu bisa saja terjadi. Ya, sama ketika saya pulang ke rumah kemudian saya berkata kepada istri saya ini ada staf di kantor melakukan kesalahan ini dan begini. Lalu kemudian istri saya berkata, ya nggak apa-apalah ya, diajarin aja kan nanti setelah itu dia bisa belajar lebih baik. Nah, luar biasa ketika datang membawa api maka kemudian disiram dengan air. Nah, seharusnya kita meneladani apa yang dilakukan oleh Paulus di dalam ayat yang kita baca hari ini ketika Onesimus kemudian dikembalikan kepada Filemon. Nah, Onesimus adalah seorang budak, yaitu budak dari seorang tuan bernama Filemon. Onesimus melarikan diri dari rumah tuannya dan mungkin melakukan sesuatu yang tidak baik. Dan kita tahu bahwa zaman dulu bahwa ketika budak melarikan diri, dia harus dihukum mati. Namun demikian ketika dalam pelariannya dia bertemu dengan Paulus memberitakan Injil kepada Onesimus, dia bertobat dan bahkan dia melayani Paulus di penjara. Lalu kemudian apa yang dilakukan oleh Paulus? Ternyata Paulus tidak hanya menyampaikan berita Injil kepada Onesimus, tapi Paulus menjadi mediator. Paulus tidak menjadi provokator, memihak salah satu kemudian menyalahkan yang lain atau justru membuat situasi menjadi lebih panas. Tidak. Teladan yang kita pelajari dari Paulus hari itu adalah apa? Dia menulis surat kepada Filemon, yaitu temannya juga, dan dikatakan seperti ini ayat ke-9 dan ayat ke-10. Tetapi mengingat kasihmu itu, lebih baik aku memintanya daripadamu. Aku Paulus yang sudah menjadi tua, lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus, mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Kata memintanya, kata permintaan itu dari kata parakaleo, yaitu to exhort, ya, encourage. Saya meminta, memberikan sebuah encouragement kepada Filemon agar Onesimus diampuni, agar hubungannya dikembalikan lagi baik. Terimalah dia bukan lagi sebagai budak tetapi sebagai anak, ya, anak rohani daripada Paulus. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita hari ini mulai terus belajar menjadi seorang percaya yang justru mendamaikan, menyatukan, memulihkan, bukan sebaliknya. Hari ini jika kita dapati diri kita belum melakukan hal itu, mari kita lakukan, ikuti teladan Paulus menjadi mediator bagi orang-orang yang sedang berselisih paham atau berkonflik. Tuhan Yesus memberkati.